Halo semua, hari ini lagi off, nggak masuk kerja. Jadi teman-teman di Quora itu banyak yang DM gua, "Bang, reviewin dong mobil lo yang baru." Nah, tadi ya sebelumnya gua ada ngambil mobil pengganti W202 gua yang di Bali. Karena gue udah pindah ke Serpong, jadi mobil yang di Bali itu gue jual. Nah, W202 lama yang gue pakai di video untuk cara mengecek mobil bekas itu gue udah jual, dan gue beli mobil lagi di sini. Mobilnya apa? W202 lagi. Mobilnya yang ini nih. Nah, hari ini gue akan review sedikit mobil itu, sekalian memberikan informasi bagaimana cara ngecek W202 yang worth untuk dibeli. Jadi simak aja videonya. Oke, jadi gue nggak akan bahas cara mengecek mobil secara umum. Gue akan lebih bahas untuk Mercy W202 aja. Jadi pertama-tama yang dicek tentu eksteriornya. List-list seperti ini lengkap kagak nih? List-list kayak gini. Misalnya elegance ada tulisan elegance, kalau klasik ada tulisan klasik. Di situ lihat juga lampu sen. Lampu sen itu kalau yang pre-facelift dia warnanya kuning, kalau yang facelift warnanya smoke. Nah, kadang orang ganti ke yang model clear. Nah, kalau gue pribadi nggak terlalu suka yang model clear. Selanjutnya yang dicek itu interior. Interior W202 adalah poin utama dari mobil ini. Jadi pastikan interiornya ori. Kalaupun red trim, kalau ini sih ori ya. Kalau red trim, pastikan warnanya sesuai warna asli, bukan warna apa nih namanya, warna-warna jamet yang belang-belang, yang nggak jelas lah. Jadi pastiin baik-baik interiornya ori, plafonnya nggak turun, lampu-lampu semua berfungsi dengan baik, dan kalau tipe-tipe tertentu lampu ini nyala nih. Nah, itu poin yang pertama. Gimana cara ngecek interior dari sini nih? Nah, kelihatan kan ada serial numbernya. Serial number di sini nanti kalian masukin di website yang nanti akan gua tulis di sini. Itu kalian bisa tahu aslinya dia, interior, warna interior aslinya itu apa. Selanjutnya, cek di bagian kap mesin. Nah, apa yang dicek di kap mesin? Penyakit utamanya W202. Penyakit utamanya W202 adalah wiring harness yang relatif cepat getas. Jadi ngeceknya di mana? Minta izin sama ownernya buka cover bagian sini nih. Bukanya dari bagian bawah. Cover ini kalian buka pakai tangan, bukanya dari bawah sini, tarik keluar nanti. Terus lihat kabel-kabel di dalam apakah getas atau enggak. Kenapa? Karena wiring harness W202 itu sampai ke dalam mesin. Logikanya kalau yang bagian paling luar udah mulai getas, yang di dalam mesin pun pasti getas. Kenapa? Karena tentunya lebih panas. Selanjutnya seperti biasa cek air radiator. Buka di sini, lihat airnya pakai apa. Kalau pakai air biasa, saran gue jangan ambil resiko, coba cari unit yang lain, karena mesin
W202 itu iron block, jadi kalau pakai air biasa nanti bloknya keropos. Selain itu, perhatikan juga selang yang ini nih, kelihatan kan yang kecil ini. Selang dari sini ke bawah masuk ke evap. Selang ini sering bocor, sering lepas. Sebenarnya penggantiannya nggak mahal, cuman kalau misalkan dia udah kelamaan rusak, mesin itu jadi agak pincang. Kebocoran vakum juga sering bikin putaran mesin naik turun, dan long termnya kurang bagus. Jadi mesinmu akan cepat kotor, dan istilahnya nanti throttle body lo yang kena, throttle body lo di sini. Jadi pastiin nanti unit yang lo ambil putaran mesinnya nggak naik turun sendiri, karena itu salah satu tanda bahwa throttle body lo akan bermasalah. Dan jangan lupa juga dek bawah ini pastiin ada ya. Tambahan bagi pemilik mobil Matic atau W202 yang kalian incer itu yang transmisinya otomatis Matic, cek oli transmisi di sini nih. Nah, tuh kalau yang tipe pre-facelift di sini ada dipsticknya, tapi kalau yang tipe facelift nggak ada. Ini ditutupin dan kalian harus beli dipstick terpisah. Ini dipsticknya panjang banget dipsticknya. Jadi ya cara ngecek oli maticnya nanti sama kayak oli mesin. Ini dicabut, masukin dipsticknya, tarik. Bedanya bisa dicek waktu mesin panas maupun dingin. Pastikan oli transmisinya masih bagus, warnanya masih kemerahan, nggak kehitaman, dan pada level yang sesuai. Kenapa? Karena W202 ini usianya udah lebih dari 20 tahun ya. Jadi kalau transmisi yang nggak dirawat, nanti sayang gitu, turun transmisi. Dan turun transmisi itu meskipun hitungannya murah dibanding mobil zaman sekarang, mungkin nggak sampai 10 juta untuk overhaul Matic, tetap aja sayang kan kalau misalnya beli mobil dapat yang murah 30-40 juta tapi 10 juta keluar untuk turun Matic. Nah, selanjutnya yang kita cek adalah fungsi dari remote. Fungsi remote ini pastiin bagasinya masih kebuka ya, seperti ini nih. Bagasinya kebuka. Terus fungsi remote yang lain yang harus dites adalah jendela lu kebuka semua nggak kalau nahan kunci di posisi on, posisi buka. Nah, sebaliknya ketika kunci ditahan posisi tertutup, dia akan ketutup semua. Itu fungsi yang mesti kalian tes. Ketika kalian ngambil Mercy, apalagi yang modelnya udah kunci gitar seperti ini, pastikan ada kunci fisiknya. Kunci fisiknya tuh yang ini. Nah, fungsi kunci fisik ini itu dipakai untuk membuka bagasi kalau misalnya remote kalian kekunci, dan juga untuk buka laci. Jadi kalian bisa nyimpan kunci fisik ini, pinjemin kunci remote-nya ke orang, dan dia nggak akan bisa ngotak-ngatik apa yang berada di dalam laci mobil kalian. Pastikan kunci ini ada, karena kalau misalnya kunci ini nggak ada dan mobil kalian akinya habis, itu akan berabe. Jadi pastiin selalu kunci fisiknya ada. Oke, next, perhatikan kelengkapan bagasinya. Segitiga pengaman kalau misalnya ada bagus, tapi yang penting adalah ini kelengkapan pembuka ban. Kalau misalnya ada ini bagus juga ya untuk bantuin buka ban. Terus dongkrak, cover dari ban serep, dan yang terakhir aki. Aki ini
seperti biasa lakukan pengetesan, lihat voltasenya berapa. Kalau misalnya mesin lagi menyala, bagusnya sih voltasenya berada di kisaran 14 volt tanpa digas-gas ya. Dan ketika baterainya mati itu idealnya voltasenya berada di 12,4 ke atas. Kalau voltasenya di bawah itu kemungkinan besar ada masalah dalam pengisian. Dan bagian sini, bagian bagasi, pastiin juga nggak keropos, nggak bolong. Kalau cuman kayak surface rust kayak gini nggak apa-apa, tapi nanti usahakan di amplas baru dilapisin clear coat lagi aja. Nah, kayak gini nih, waspadain jangan sampai keropos, karena kalau bagian sini keropos maka bagian lain W202 kalian juga yang kalian cek ya, itu biasanya akan keropos. Terus masuk ke dalam kabin, yang kita cek juga selain interior bagian lainnya adalah ini. Deck bawah ini sering banget retak dan pecah. Jadi nanti kalian kalau misalnya ternyata pecah, memang nggak kelihatan secara visual, tapi kalau cari copotan lumayan mahal tuh. Itu sampai di angka 2 jutaan. Jadi ya sebisa mungkin cari yang deck bawah setirnya tidak retak. Selanjutnya tes instrumen cluster. Ini lampu-lampu yang wajib menyala ketika instrumen cluster masuk ke posisi on nih. Ini semua wajib nyala dan harus mati ketika mesin sudah menyala. Jadi waspadain kalau misalnya nanti unit yang kalian lihat kok ada beberapa lampu di bagian sini atau di sini ada yang mati indikatornya, itu berarti something wrong. Nggak tahu apa, tapi pasti ada masalah. Nah, ini yang tadi saya bilang, perhatiin RPM-nya baik-baik. Jangan sampai RPM ini naik turun. Jadi kalau bisa cari unit yang RPM-nya relatif konstan. Nah, maksud gua dengan tidak naik turun ya, jangan pas lu pencet gas terus RPM-nya nggak naik ya, tapi maksudnya ketika idle dia nggak bergetar naik turun sendiri gitu. Pastikan RPM-nya konstan. Nah, mumpung kita berada dalam interior, yang sebaiknya dicek juga ketika beli 202 itu knob lampu nih. Ini pastiin semua lampunya bisa berfungsi dengan baik. Nah, fog lampnya 2, ada fog lamp depan sama fog lamp belakang, ditarik. Terus bisa putar ke kiri juga, lampu parkir ada 2. Pastiin yang knob ini nggak rusak. Kalau headlamp leveling biasanya W202 yang beredar sekarang rata-rata udah rusak. Kenapa? Karena selang vakumnya getas. Bisa sih diperbaikin, cuman ya kebanyakan orang lebih milih nyetel lampu W202 nya secara manual. Nggak masalah sih, dia fitur yang nice to have lah. Terus kalau untuk tipe elegance, bawa jalan seperti biasa, tes cruise controlnya masih fungsi atau enggak. Dan satu lagi yang gua saranin bagi siapapun yang beli 202, itu pastikan mobilnya nggak bermasalah kalau misalnya bensinnya di bawah setengah. Kenapa? Karena salah satu penyakit W202 adalah tangkinya yang kebagi 2 dan hanya salah satu yang berfungsi. Jadi nanti ketika mobil W202 yang kalian angkat bensinnya di bawah setengah, dia langsung mogok, seakan-akan nggak ngisi bensin gitu. Jadi seakan-akan bensinnya kosong, jadi pastikan bahwa kedua tangki W202 kalian berfungsi. Terus kalau ada dead pixel seperti ini, ya idealnya nggak ada dead pixel ya. Tapi kalau misalnya di temperatur, ya udahlah, gue mikir ya temperatur kan gue nggak terlalu peduli 27.0 atau 27.5, angka belakangnya doang yang kelihatan, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, terus seperti biasa bawa jalan, pastikan semua elektrikalnya berfungsi.
untuk transmisi Matic, W dan S ini bukan sport ya. Jadi S ini berarti standar, W ini winter. Jadi kalau kita pencet di standar, transmisinya akan masuk dari gigi 1, sedangkan kalau winter dia akan mulai dari gigi 2. Jadi jangan dipikir S ini sport mode, karena di Mercy W202 dan kayaknya W210 juga S ini bukan sport mode. S ini justru yang standar, W ini winter. Kalau pakai yang W itu gigi satunya di skip, jadi nanti kalau keadaan stop and go agak merepotkan sih. Oli transmisinya jadi lebih cepat panas ketimbang pakai yang S. Itu aja paling untuk pengecekan W202, sisanya standar ya, mobil kalian bawa jalan. Kalau misalnya yang transmisi manual, rasain koplingnya, kaki-kaki bunyi atau enggak. Ya seperti ngecek mobil lain lah ya, pastiin STNK, BPKB, surat-surat lengkap sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin. Oke, untuk nomor mesin nanti saya akan kasih cuplikannya setelah yang ini. Ini nomor mesinnya. Kalau misalnya kita buka kap mesin, dia di sebelah sini, sebelah penumpang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua.